Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian semua baik-baik aja. Gue doain semoga semua kerjaan kalian semua beres. Dan gue doain semoga kalian sehat-sehat semua. Thank you buat kalian semua udah dengerin podcast hari ini. Dan yang udah dengerin podcast gue yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan lu mau dengerin podcast gue yang lainnya, lu bisa dengerin lewat YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Thank you juga buat kalian semua yang udah nge-DM gue, nge-email gue, dan nge-komen di YouTube atau dimanapun itu. Kalau misalkan lu mau support buat podcast gue, lu bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube deskripsi di bawah. Atau lu bisa lewat Saweria yang udah gue kasih gambar QR code-nya di cover YouTube. Nah, hari ini kita mau balik lagi ke konten curhat gitu ya. Karena gue sudah lama tidak curhat ke kalian. Dan di konten curhat hari ini adalah tentang ternyata ada salahnya juga jadi orang jujur. Nah, biasanya orang jujur itu kan hebat. Ternyata di hidup gua ternyata ada salahnya. Mungkin di hidup lu juga ada salahnya jadi orang jujur, tapi mungkin ini dari perspektif gua. Kalau ada salah mungkin lu bisa benerin. Kalau misalkan lu relate, lu bisa komen di YouTube, di kolom komen YouTube di bawah. Jadi gini, kalau misalkan lu tahu kan yang namanya jujur itu kan ajaran pertama ketika lu udah di keluarga. Entah itu ajaran langsung dari orang tua lu, atau mungkin ajaran dari agama lu, atau mungkin dari budaya lu. Tapi gue yakin semua orang, semua budaya, semua agama itu pasti mengajarkan yang namanya kejujuran. Karena yang namanya bohong itu bisa dikatakan dosa, ya gak sih? Dan bahkan banyak orang yang gak jujur di zaman modern ini. Kayak misalkan ya orang-orang yang korupsi lah istilahnya, dimana uang itu jadi segalanya kan di zaman sekarang gitu kan. Dan bahkan kalau misalkan lo tahu di sekolah-sekolah, di instansi pemerintahan, atau di di partai-partai gitulah, kan banyak loh di Indonesia sekarang banyak orang yang bilang kayak mereka tuh butuh orang-orang yang berintegritas. Jadi sekarang tuh keyword yang namanya integritas itu udah mulai dipakai sama banyak instansi, sama banyak lembaga, banyak orang, banyak komunitas atau banyak organisasi, semua tuh pakai kata integritas. Kenapa? Karena integritas itu melambangkan orang yang memiliki orang yang memiliki kualitas di dalam hidupnya, kualitas untuk bekerja, kualitas dalam karirnya, kualitas dalam melakukan segala sesuatu yang dia bakal lakukan di hidupnya gitu. Nah, integritas itu tuh salah satunya adalah kejujuran dalam menjalankan segala hal gitu. Dan di podcast hari ini tuh gue pengen cerita tentang perjalanan gue di mana gue itu berubah jadi orang jujur. Yang dimana awalnya sebenarnya tuh gue bukan orang jujur, maksudnya gue sering bohong gitu. Tapi ternyata kejujuran gue itu malah jadi bumerang buat diri gue sendiri. Dimana si bumerangnya itu tuh yang membuat gue itu malah jadi memiliki pandangan jelek dari orang lain gitu ya. Yang mungkin gue salah juga sih memiliki pandangan kejujuran yang bakal gue ceritain hari ini gitu. Nah, tapi sebelumnya gak asik kalau misalkan gue gak ceritain dulu backgroundnya, kenapa sih kok gue bisa tiba-tiba berubah jadi orang jujur gitu ya. Jadi sebenarnya gini, gue punya ini sebenarnya aib gue sih sebenarnya, tapi gue cari yang bisa gue share aja ke kalian. Singkat cerita, gue adalah anak yang zaman-zaman kecil itu gue agak lumayan didikan gue tuh agak mungkin ya sama mirip-mirip sama orang lain lah ya, tapi agak terlalu ketat di gue. Kayak orang tua gue tuh terlalu overprotective gitu. Jadi gue ingat banget dulu zaman-zaman kecil itu, gue kadang itu yang namanya main itu suka gimana ya, anak SD gitu ya, main yang namanya main itu kan kebutuhan anak-anak gitu kan. Tapi dulu tuh gue selalu dibatasin tuh bener-bener dibatasin banget. Contoh, gue pulang sekolah jam setengah 12 misalkan, atau setengah satu deh. Kalau misalkan gue pulang setengah 1, nyampe rumah itu gue harus jam 3. Terserah lo mau main dulu atau enggak, tapi lo harus jam 2, jam 3 tuh harus nyampe. Kalau misalkan enggak tuh gue suka dimarahin gitu. Padahal kan lu bayangin aja, gue tuh kadang suka main futsal di sekolah gitu, atau gue main anak-anak SD apalah gitu kan. Dan di rumah pun sama, kayak misalkan gue telat dikit setelah maghrib, itu tuh kadang gue suka dimarahin dulu. Jadi di rumah itu kadang
di rumah itu yang awalnya gue punya banyak temen, lama-lama tuh gue jadi kuper waktu itu. Gue jadi kayak diem, gue jadi kayak diajak teman-teman yang sekeliling gue tuh gue kayak enggak, gue pengen di rumah aja gitu. Itu lama-lama gue jadi sering menyendiri aja gitu di rumah. Gue jadi ya gitulah, jadi kuper lah istilahnya. Dan gak cuman main doang, gue juga sering kadang suka dimarahin kalau misalkan nilai gue tuh jelek gitu. Gue itu adalah anak yang lumayan pintar waktu SD. Gue ranking 2, 3, 4, 2, 3, 4 dari 32. Gue gak pernah lebih dari 10, tapi gue pernah cerita deh kalau gak salah di podcast gue yang sebelumnya. Gue pernah sekali masuk ke ranking 13 kalau gak salah. Dan itu tuh dimarahin, itu bener-bener kayak keras banget, dimarahin yang bener-bener dibentak gitu. Dan di situ tuh gue ngerasa kayak kenapa sih kok gue nggak bisa gitu nyampe ranking 5 lah at least. Kayak gue dimarahin gitu, kayak di luar 10 besar tuh gue bener-bener dimarahin gitu. Dan sampai-sampai gue inget banget waktu itu dulu tuh gue tuh punya apa ya istilahnya, gue itu punya kekurangan dalam hal ekonomi di keluarga gue. Jadi gue tuh sempet jadi pencuri dulu zaman SD gitu ya. Dan itu tuh gue nyuri di kantin sekolah itu. Gue bener-bener nyuri itu banyak banget sampai gue dimarahin dan gue tuh ketahuan sama orang tua gue. Jadi gue tuh kayak ngerasa kayak di lingkungan keluarga gue tuh gue jadi orang yang penakut sama orang tua gue gitu. Jadi gue ngerasa kayak gue tuh pengen selalu berbohong supaya gue tuh nggak dimarahin gitu. Mau apapun itu, misalkan gue pengen berbohong, gue berbohong tentang nilai gue berbohong tentang gue tuh ada tambahan pelajaran, jadi gue pulang lebih lama padahal mah gue main gitu. Nah itu kan yang bikin gue tuh jadi kayak apa ya, gue tuh ngerasa kayak takut habis itu gue jadi berbohong terus gitu. Dan berbohong itu tuh ke bawah sampai SMP gitu. Bohong banyak hal banget gue zaman SMP, yang dimana ketika setiap kali gue berbohong itu selalu menjadi masalah gitu. SMP gue pernah cerita juga di podcast ini kalau misalkan gue pernah bawa rokok ke sekolah. Itu gue bohong dan gue abis itu tuh gue nyalahin temen gue gitu. Gue saking gak mau dapet masalahnya, gue nyalahin temen gue. Dan akhirnya gue juga kena masalahnya, gue kena batunya juga. Abis itu gue punya masalah tentang waktu itu tuh gue kalau nggak salah pernah nyolong atau nyuri duit mama gue supaya buat beli apa gitu. Dulu tuh gue lupa, kalau nggak salah ada hubungannya emang game, kalau nggak salah gue lupa juga. Pokoknya zaman SMP itu gue berbohong juga masih sering ke bawah dari SMP. Tapi di situ tuh gue mulai sadar hal yang gue syukurin zaman SMP adalah ketika gue sadar akan kekurangan gue sadar akan segala sesuatu yang gue lakukan yang buruk gitu. Contohnya yang berbohong itu, di situ gue sadar kalau misalkan berbohong itu salah gitu. Akhirnya di SMA itu gue terakhir kali berbohong itu zaman SMA kelas 1 itu gue berbohong apa gitu ya. Tapi di situ gue mulai sadar gue pengen berubah. Akhirnya gue mulai jadi orang yang berlatih jadi orang yang jujur waktu zaman SMA. Gue mulai jujur sama diri gue sendiri, gue mulai jujur sama orang lain juga. Tapi ternyata karena gue berubah jadi orang yang jujur, ternyata jujur itu malah membawa bencana sama gue juga. Meskipun gak tiap hari ya. Karena gini loh, lu pernah denger tentang quotes tentang ini gak sih? Kayak kejujuran yang pahit itu lebih baik daripada kebohongan yang manis gitu. Dan dari perubahan gue di zaman SMA itu, gue malah jadi orang yang kayak frontal sama banyak orang. Contohnya misalkan lu itu adalah orang yang misalkan ngeselin gitu, gue nggak segan-segan untuk ngomong di depan muka lu kalau misalkan lu itu ngeselin gitu. Atau nggak misalkan bahkan sama keluarga gue sendiri, atau jangan keluarga dia, misalkan temen deket lu sendiri atau siapapun gitulah, gue tuh nggak segan-segan untuk ngomong kayak ini yang gue pikirkan, ini opini gue, terserah lu mau nerima opini gue atau enggak, gue nggak peduli gitu. Jadi intinya kayak maksudnya gue jadi terlalu jujur sama segala hal gitu. Lu mau gue jujur tentang A, tentang B, tentang sesuatu yang baik atau tentang sesuatu yang buruk, gue pasti bakal jujur mengatakan segala sesuatunya ya sebenar-benarnya gitu. Gue udah jarang banget bohong dari zaman itu gitu. Tapi ternyata itu membawa bencana. Contohnya yang tadi gue ceritain, jadinya orang tuh ngerasa kayak ini orang apa sih, kayak so iya banget, emang lu nggak ngeselin atau emang lu nggak tahu apa gitu. Jadi seakan-akan kayak gitu tuh terlalu frontal, terlalu jujur, itu salah juga gitu.
Dan sifat itu tuh kebawa sampai sekarang, dimana gue tuh nggak terlalu peduli lagi sama orang lain lah, istilahnya kayak ya terserah, pokoknya ini yang gue rasain tentang lu, ya maaf ya, tapi gue nggak benci sama lu, tapi ini yang gue rasakan tentang lu, ngerti gak sih? Bedain lu benci sama orang sama lu dendam, lu jujur, bandingin lu benci sama orang tapi lu dendam gitu ya, dan dibandingin sama orang yang kayak misalkan gue jujur frontal tapi gue nggak dendam gitu, gue cuma ngasih tau yang gue rasain aja gitu. Dan gue tuh selalu mengutarakan apa yang gue rasain, apapun itu gitu. Tapi ya itu, gue tuh selalu jujur di segala aspek, sampai teman-teman gue tuh ada beberapa yang bilang kalau misalkan gue tuh terlalu jujur itu salah gitu. Dan ada juga orang yang bilang kayak lu kalau misalkan terlalu jujur itu nggak bisa dipakai di dunia kerja, katanya tuh gitu. Tapi ya gimana, kayak maksudnya gue juga bingung gitu, kayak apa ya, gue tuh mungkin jadinya lama-lama gue terlalu to the point gitu. Gue bukan orang yang kayak misalkan ada orang yang nanya nih, ini bagus gak sih sepatunya yang gue pakai sekarang? Mungkin ada orang yang gak enak hati terus ngomong kayak, bagus loh, ntar lu tambahin ini aja gini, tambahin aja itu. Tapi kalau misalkan situasi itu dihadepin ke gue pasti bakal bilang, kalau misalkan itu jelek, gue bilang, gak cocok, mending lu ganti deh, agak aneh sih menurut gue gitu. Dan itu tuh malah bikin jadi orang ngerasa kayak, ini orang jahat banget sih mulutnya gitu, ini orang frontal banget sih, ini salah nih orang kayak gini gitu. Ya mungkin menurut orang lain tuh salah ya, tapi menurut gue itu bener gitu, ngerti gak sih? Kayak gue gak bisa jadi orang yang udah susah untuk jadi orang yang gak enakan hati terus gue bohong demi mendapatkan hubungan yang baik gitu ya. Contoh lagi kayak misalkan gue diajak keluar, tapi gue tuh lagi gak ada duit gitu. Dan kalau misalkan orang diajak main terus nggak bisa, biasanya kan mereka nyari alasan. Contohnya, aduh gue lagi ada acara nih, aduh gue lagi ada ini, aduh gue lagi ada itu. Tapi gue sampai sekarang gue kebanyakan jujur, kayak bisa gue bilang aja, gue lagi nggak mau ngeluarin duit, atau gue lagi malas, gue lagi pengen di rumah aja. Dan mungkin dari situ gue mulai menyortir beberapa teman yang memang nggak bisa nerima gue gitu, ngerti gak sih? Gitu. Jadi intinya tuh sekarang gue lagi ada di fase itu, dimana gue tuh kejujuran gue tuh terlalu frontal, mungkin ya terlalu berlebihan. Tapi gue juga nggak tahu sih. Tapi menurut lu, apakah kejujuran gue berlebihan atau enggak gitu? Karena gue pengen dapet saran juga dari lu semua yang ngedengerin podcast gue hari ini. Karena gue juga sempet membaca quote dari Google, dari internet, dimana yang namanya kejujuran secara berlebihan juga itu tidak baik gitu katanya. Ya gue juga ngerti sih, kayak yang namanya jujur, yang namanya sesuatu yang berlebihan itu selalu jelek gitu kan. Tapi menurut lu ada nggak sih bohong demi kebaikan? Atau menurut lu jujur setiap hari itu bagus atau enggak sih gitu? Jadi gitu aja untuk konten curhat gue hari ini. Gue juga itu cuma curhat sedikit doang sih, curhat dari apa yang gue rasain hari ini. Ya sampai ketemu lagi di podcast depan lain selanjutnya. Nanti gue bakal ceritain hal-hal yang menarik lebih banyak lagi, karena gue udah lumayan nyimpen konten buat bulan depan. Sampai ketemu lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.